Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh Tuhan sangat-sangat bersyukur karena anugerah-Mu. Kami manusia berdosa, sehingga diperbolehkan menghampiri Engkau, Allah yang Maha Kudus. Semuanya karena jasa penebus kami, Yesus Kristus. Dialah yang telah menghapuskan dosa kami, yang telah menggantikan kami dihukumkan atas dosa kami, sehingga kami dilayakkan boleh menghampiri Engkau Tuhan. Dan sesungguhnya semua makhluk ciptaan-Mu patut memahami bahwa tempat ternyaman, tempat yang paling teduh dan paling nikmat adalah dekat dengan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa Surgawi. Kiranya kami semua merindukan itu. Kami sekarang mau mempelajari firman-Mu. Tuhan beri hikmat kepada kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun semua yang dengar Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh memahami tujuan dari firman-Mu itu dituliskan untuk kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Ya, Pak Budi tanya saya tadi berapa lama tidak ketemu, 2 tahun ya katanya. Enggak, saya bilang 5 ya. Ada yang bilang lama enggak ketemu. Ya. Iya. Karena seminar di Surabaya tanggal 16 ya, tanggung ya. Jadi tanggal 18-nya hari Minggu, jadi saya lewatkan Minggu di sana. Kemudian tanggal 25-nya ke Bali ya. Ke Bali ingin supaya ya orang-orang yang atau yang sudah berhasil ikut blog class bisa kita ajak ke jemaat ya. Dan minggu yang lalu pergi ke Pamulang ya. Pamulang itu GBIA Omega ulang tahun yang ke-7. Ulang tahun ke-7. Nah, sebenarnya minggu depan akan pergi ke Kalimantan ya, ke Ambawang. Kemudian minggu depannya lagi akan ke Cengkareng. Ini putar banyak tempat ini ya. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya sangat rindu jemaat Grafe, sungguh ya. Sangat rindu jemaat Grafe karena ini jemaat istimewa nih. Ini jemaat yang super istimewa. Oke, jemaat sekalian. Ya, tetapi kita perlu berdoa untuk GBA yang lain-lain. Setelah saya sering pergi melihat mereka semuanya, saya tahu ya, bahwa mereka memerlukan dukungan dari kita, memerlukan dukungan doa. Pertempuran di lapangan tidak gampang, ya. Tidak gampang, saya kasih tahu ya, bahwa diperlukan dukungan dari kita semuanya. Nah, hari ini saya ingin mengajak untuk membuka Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-19. Kita buka Injil Matius pasal yang ke-19. Saya ingin mengajak membaca dari ayat 27 sampai 30. Upah mengikut Yesus. Saya tidak begitu sehat ya sebenarnya karena sejak blok kelas 3 hari 3 malam itu kayaknya ada luka di dalam tenggorokan saya. Kemudian saya sudah give up, menyerah. Tadinya saya pikir saya masih kuat. Saya lupa saya sudah umur 67. Ya. Saya bawa mobil dari Jakarta ke Surabaya 9 jam ya. Hampir 10 jam. Kemudian balik lagi dari sana 9 jam. Sebenarnya saya senang happy nyetir, tapi sangat membosankan. 9 jam begini terus gitu ya. Tahu kan tolnya nggak ada pemandangan, nggak ada apa gitu kan. Ya, betul-betul membosankan dan capeknya bukan main ya. 9 jam tuh non-stop gitu ya. Ada berhenti makan sama isi minyak ya.
Itu. Oke, tapi mohon Tuhan kasih kekuatan. Ya, saya pikir saya masih muda gitu ya. Lupa saya. Oke, nah, kita baca ini ya. Upah mengikut Yesus. Nah, ayat 27 bilang, lalu Petrus menjawab dan berkata kepadanya, sebentar nih. Ini menyambung ayat-ayat sebelumnya, di mana ada satu orang muda yang kaya yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, bagaimana? Apa yang saya harus lakukan supaya bisa masuk surga? Dia tanya, apa yang dilakukan loh? Ya. Tuhan Yesus bilang, sebenarnya orang salah tanya. Pertanyaannya salah gitu. Tuhan Yesus suruh dia lakukan hukum Taurat, dia bilang sudah. Tuhan Yesus apa? Ya itu kalau gitu jual seluruh harta kamu, kasih sama orang miskin semuanya dan kau ikut saya. Nah, mulai puyeng dia. Dan ya Tuhan Yesus sayangkan dia. Sebenarnya kalau dia lakukan itu, dia mungkin salah satu rasul. Dan nah, menyambut itu Petrus, ya menyambut itu Petrus katanya. Lalu Petrus menjawab. Ini Petrus ngikutin ini, ya Petrus ngikutin. Ya percakapan itu semua Petrus ngikutin. Akhirnya pasti di dalam Petrus timbullah pertanyaan. Lalu Petrus menjawab dan berkata, ya, kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya. Ini dalam kerajaan 1000 tahun, maksudnya. Ya. Kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anaknya atau ladangnya, sebenarnya di Injil Markus dikatakan demi Injil, demi Injil, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, memang ya, Anda tahu Tuhan Yesus, tadi saya bilang dia menantang satu orang muda, menantang dia, ya. Orang muda yang kaya, dia nantang, jual semua hartamu dan ikut aku. Waduh, ya. Ini kalau dihitung-hitung untung ruginya di mana? Ya, untung ruginya di mana? Lah, dia kaya, dibilang kalau Alkitab bilang kaya itu bukan tanggung-tanggung, saya kasih tahu ya. Itu pasti kaya. Itu saja Tuhan nantang dia. Jual semua hartamu dan bagikan kepada orang dan kamu ikut aku. Ya, dia nggak mau. Dia nggak mau. Dia pergi. Nah, membuat Petrus mikir-mikir. Nah, lo, ya, yang kaya begitu disuruh jual seluruhnya dan ikut Yesus. Dapat apa ini? Kira-kira dapat apa? Makanya Petrus terusik. Dia langsung bertanya, loh, kami ini gimana? Petrus tinggalkan istrinya loh. Nah, 3 tahun lebih. Tapi kemudian dia kumpul kembali. Dan dia bawa jalan pergi nginjil kemana-mana. Sampai Paulus bilang apa? Kalau rasul lain boleh bawa istrinya, mestinya saya juga boleh. Gitu kan? Ya, gitu. Tapi ya, Petrus memang bawa dan lain sebagainya. Ya, Yohanes, Zebedeus itu ya, tinggalkan bapaknya loh. Ya, bapaknya. Kenapa? Alkitab mencatat waktu Tuhan Yesus panggil katanya, mereka lagi ngatur-ngatur jala di pantai. Ikut saya, ditinggalin bapaknya di situ di pantai dan ikut Yesus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini semuanya nih ikut Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus. Seperti Petrus tanya, dapat apa kami? Wow, Tuhan Yesus bilang, yang kalian ini, yang 12 ini, ya, nanti pada saat penciptaan kembali, wah, rupanya, ya, di sini terselip satu kebenaran bahwa di dalam kerajaan 1000 tahun, ya, menjelang kerajaan 1000 tahun, masa tribulation yang 7 tahun, ini bumi ini sudah berantakan. Ini berantakan.
Jadi berantakan. Ya toh. Nggak tahu gempa buminya gimana jadinya. Nggak tahu tsunami-nya bagaimana. Ya toh. Nggak tahu apa lagi yang terjadi. Selama 7 tahun. Di kitab Wahyu dikatakan sepertiga dari jumlah manusia itu akan mati. Ya, yang oleh malapetaka. Kalau 8 miliar, berarti sepertiganya itu sudah hampir mau ya 2 miliar lebih. 2 miliar lebih orang mati itu per 7 tahun. Itu 7 tahun berapa hari? Jadi per harinya berapa? Wah, itu dahsyat sekali. Ya. Dan sebenarnya bumi ini menuju kekacauan. Anda tidak tahu sekarang, ya toh, Donald Trump mau ambil Greenland, ini banyak orang jadi topik ini ya. Karena apa katanya? Sekarang ya es di utara itu pada mencair sehingga di utara yang tadinya tidak bisa dilewatin kapal karena esnya itu. Karena es pada mencair sehingga terjadilah pelayaran yang hebat sekarang ini. Trump tidak mau Cina sama Rusia ngambil Greenland, makanya dia bilang Greenland harus di tangan Amerika. Nah, ini dunia ini berantakan, ini bumi ini ya segalanya. Jadi nanti pada waktu penciptaan kembali katanya, Tuhan Yesus mau menciptakan kembali ya. Dia tidak perlu pakai pimpinan proyek pemborong segala macam ya. Tuhan menciptakan alam semesta ini cuma dengan apa? Satu kata. Nah, maka jadilah. Nah, ketika penciptaan kembali katanya, kamu yang 12 ini akan duduk di tahta bersama dengan saya. Wow. Ya. Jadi itu. Dan kemudian apa? Tuhan Yesus masih omong begini. Dan katanya, barang siapa yang meninggalkan rumahnya, meninggalkan saudaranya laki-laki atau perempuan, bapaknya, ibunya, anaknya, ladangnya, dan akan menerima 100 kali lipat dan juga akan mendapat hidup yang kekal. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak orang tertarik bukan pada hidup yang kekalnya ada, tapi tertarik kepada apa? 100 kali lipat. Ya loh. Walah, 100 kali lipat. Tapi sebenarnya kalau kita mau memahami, merenungkan maknanya, maksud Tuhan adalah tentu tidak tiap-tiap orang. Kalau begitu, wah, semua orang akan ikut Yesus. Kenapa? Walah, ya toh. Bayangkan, ya toh. Semuanya dapat 100 rumah, dapat 100 mobil, dapat apa? 100 apa lagi? Asal jangan dapat 100 istri, nanti ngawur gitu kan. Ya. Nah ini ya, jadi semuanya itu akan kacau balau. Ya nanti. Ini ada yang sabotase nih kelihatannya. Ini iblis kadang-kadang ini kita tidak tahu ini ya, orang sound system agak puyeng juga ya, tahu ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi ya banyak orang jadi fokusnya kepada itu gitu loh. Fokusnya kepada itu. Padahal ya itu maksud Tuhan ya adalah sesuatu yang akan bersifat timbal balik di dalam jemaat. Ya, timbal balik. Ya. Karena ketika kita menjadi murid Tuhan, ya, ketika saya menjadi murid Tuhan, dan ketika saya mengikut Tuhan, ya, padahal nggak perlu tinggalkan saudara saya, nggak tinggal. Saya kan nggak tinggalkan itu ya, saudara saya nggak saya tinggalin, ya. Saya tidak tinggalin saudara saya saja, saya dapat lebih dari 100 saudara. Betul nggak? Betul nggak, Tad? Ini saudara saya. Ya, dapat Tad, dapat Alyong, dapat Pak Ori, ya, dapat semuanya. Berapa ratus saudara saya dapat, ya kan? Banyak. Ya, apalagi pada zaman Petrus pada waktu itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, itu Petrus itu dia pergi kemana saja, itu rumah terbuka untuk dia untuk tinggal. Waktu zaman itu nggak ada hotel, jadi dia tinggal di mana saja. Makanya Petrus punya lebih dari 100 rumah, betul nggak? Ya, dia punya lebih dari 100 rumah, karena dia banyak saudara buka rumahnya terima dia punya lebih dari itu, gitu ya. Jadi
Nah inilah di dalam Tuhan akhirnya kita menjadi persaudaraan, dan ketika jemaat kita makin besar, jumlah saudara kita makin banyak. Betul, amin? Iyalah, jumlah saudara kita makin banyak. Wah, bayangkan dalam banyak hal saudara sedaging itu belum tentu seperhatian saudara seiman, betul nggak? Ya, maka itu yang Tuhan maksudkan di dalam persaudaraan gitu loh. Ya, persaudaraan. Saya jadi teringat satu saudari kita yang di Bandung, ya toh, yang dari tadinya dia umat tetangga sana itu. Ya, setelah diinjili akhirnya dia percaya Tuhan Yesus. Suruh percaya Tuhan Yesus. Ya. Tapi dia masih tetap pulang ke rumahnya. Ya, dia sudah percaya Tuhan Yesus. Pernah dia datang sama saya, Pak Suhento, dia bilang, saya sekarang sudah bertobat percaya Tuhan Yesus, tapi kalau saya pulang ke rumah, papa saya paksa saya sholat, katanya. Oh ya, saya bilang. Lalu, ya saya duduklah, katanya, di situ sambil begini, begitu, begini, dia bilang, ya toh. Tapi saya doa kepada Tuhan Yesus loh, Pak. Salah nggak saya? Saya senyum-senyum aja, saya bilang enggak, ya toh. Bapak saya tuh kira saya sholat, dia bilang, ya oke lah, ya, saya bilang nggak apa-apa, gitu, ya toh. Cukup lama, ya. Misalnya lebih dari 1 tahun gitu, ya begitu ya. Dan akhirnya tahu nggak apa yang terjadi? Satu hari dia pulang. Biasanya Alkitab itu dia taruh disimpan, dia nggak dia bawa pulang. Tapi hari itu dia bawa pulang. Lupa dia bawa pulang. Nah, adik perempuannya rogo-rogo dia punya tas, langsung bilang apa? Oh, Bapak, dia ngomong bapaknya. Ini kakak ini sudah jadi Kristen nih Alkitabnya nih, gitu ya loh. Nah, bapaknya marah sekali kan datang sama bilang, bener, kamu sudah jadi Kristen. Bener, dia bilang. Ambil baju, dia bilang, kemas barang kamu, pergi sekarang. Wah, suruh pergi. Saat itu juga, ya. Dan dia cerita sama saya. Akhirnya apa? Salah satu jemaat di Bandung itu, namanya Pak Tambunan, ya. Kebetulan dia sudah agak berumur, ya, ada rumahnya cukup baik. Ya. Mari ke rumah saya, ya. Akhirnya dia pindah dan tinggal di tempatnya Pak Tambunan. Bayangkan, ya. Bapak lama dapat bapak baru, gitu ya. Dan banyak saudara yang lain, ya. Dan kita semua juga menjadi saudaranya. Nah itulah keadaan. Sebenarnya itu yang Tuhan maksudkan, ya. Dan Tuhan sebenarnya juga tidak mau kita menjadi pengikutnya gara-gara wow, ya toh, saya akan dapat apa gitu ya, secara materi di muka bumi ini. Nah, ini bukan hal yang Tuhan mau kita tonjolkan punya. Kenapa? Karena setiap kali kalau kita tonjolkan yang macam begini, maka motivasi orang datang kepada Tuhan akan kacau. Nah inilah yang kita tentang, ada kelompok Kristen yang kita sebut sukses teologi, yang menggembar-gemborkan bahwa ketika kamu ikut Tuhan Yesus, kamu akan diberkatin begini, begini. Akhirnya apa? Merusak motivasi orang datang kepada Tuhan. Merusak. Ya. Padahal Anda tahu, motivasi itu adalah hal yang nomor 1, penting sekali. Ada 3 sih ya. Kita bilang ini kayak tripod ini. 3 ini. 3 tripod ini ada di situ tuh. Nah, ya. Purest motivation. Motivasi termurni. Ya. Highest morality. Moral tertinggi. Baru biblical doctrine. Ya. Ini tripod. Ya. Nggak ada satunya, yang 2 itu tumbang. Kalau tidak ada purest motivation, orang datang ke gereja di sini, tunggu. Katanya ada pakai lempar-lempar emas ya. Oh, aduh, ya no. Katanya ada itu ya. Di sini orang akan ini ya, ditolongnya. Begini begitu ya no. Nah, ada satu orang di grup WhatsApp kita. Kelihatannya dia cinta kebenaran. Saya kasih nomornya kepada penginjil Yosua Immanuel. Setelah Yosua deketin dia gini. Waduh, Yosua hubungin saya. Pak, payah Pak orang ini. Saya bilang, kenapa payah? Motivasinya salah ya. Oh, kenapa? Ya, dia tanya bisa dapat kerjaan nggak di sini.
bisa dapat ini bantuan ini enggak itu dan lain sebagainya. Lah ya, saya bilang ya udah, saya bilang gitu ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak mau orang yang demikian. Tuhan Yesus pun tidak. Dia katakan kepada Petrus itu adalah karena ya untuk menghibur Petrus itu sudah tinggalkan istrinya loh. Ya, ingat. Ya. Cuma ada gereja yang ngawur yang bilang Petrus nggak kawin. Nggak mungkin di dunia ini orang tidak kawin bisa punya mertua, betul nggak? Logikanya di mana? Saya bilang itu, mana ada macam begitu punya. Ya, jadi Petrus itu menikah dan dia tinggalkan istrinya dan dia sudah ikut Tuhan Yesus. Maka Tuhan menghiburnya. Di dunia ini saja engkau akan mendapat ya balasannya. Ya dari apa sebenarnya? Kita akan dapat imbalan dari persaudaraan di dalam Kristus. Ya, dari persaudaraan di dalam Kristus kita menikmati satu persaudaraan yang indah. Wow, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Inilah kekhususan kekristenan. Ya, kekhususan kekristenan itu adalah apa? Jemaat ini bukan hanya satu keluarga. Di dalam 1 Timotius ya, 1 Timotius pasal 3 ayat 15 itu keluarga Allah. Kita satu keluarga, tapi lebih intim, lebih terikat dari satu keluarga itu apa tahu nggak? Satu tubuh. Kita satu tubuh ya. Nah, itulah sebabnya kita saling menolong, saling mengasihi seperti saudara. Nah, itu yang Tuhan mau. Maka setiap orang yang dalam keadaan terpaksa diusir dari rumahnya. Nah, kebanyakan kita di sini kan nggak tinggalkan apa-apa, betul nggak? Nggak tinggal. Saudara nggak ditinggalin kan, orang tua tidak tinggalkan, anak semua tidak tinggalkan. Toh kita dapat juga tambahan saudara. Apalagi mereka yang diusir, ya, yang diusir, yang terpaksa harus tinggalkan keluarganya, terpaksa. Ya. Lama banyak tahun yang lalu, saya seminar di Manado. Dari semua yang hadir seminar di Manado, semuanya pada putih-putih. Satu agak hitam. Jadi saya lihat ya. Ini saya lihat yang satu agak hitam, jadi saya bilang, Pak, saya bilang, kelihatannya Bapak bukan orang Manado nih. Oh, bukan Pak Soento, saya bukan orang Manado. Oh, saya bilang. Jadi Bapak asalnya dari mana? Ya, saya Sulawesi Selatan. Dia sebut satu nama sukunya. Wow. Itu jarang gitu ya. Wah, saya bilang, loh, dari ada kesaksiannya bagaimana bisa percaya Tuhan Yesus? Wah, dia bilang Pak Sento, ceritanya panjang. Waktu saya ketemu dengan dia, itu 40 lebih umurnya. 40 lebih. Ya. Ceritanya panjang. Saya bilang ceritanya panjang bagaimana? Saya ini lagi seminar. Ya. Waktu istirahat, tea time gitu. Dia bilang gini, 20 lebih tahun yang lalu. Saya masih muda. Ya. Pada waktu di gereja ada KKR. Ya. Lalu saya dibawa teman saya. Saya dengar khotbahnya hebat sekali. Dia tanya siapa yang mau bertobat terima Tuhan Yesus, angkat tangan. Saya angkat tangan. Ya. Kemudian pada akhirnya juga dia bilang, siapa yang tadi angkat tangan terima Tuhan Yesus, maju ke depan. Saya maju ke depan. Dia bilang, maju ke depan. Dan didoakan terima Tuhan Yesus. Dia bilang, saya dengan setulus-tulusnya terima Tuhan Yesus waktu itu. Lalu saya pulang. Dia bilang, pulang udah jam 9, jam 10 dia bilang. Sampai di rumah, Bapak saya tanya dari mana kamu? Ya, malam-malam. Saya ke gereja. Ya, bapaknya kagetnya bukan. Kamu ke gereja? Dia bilang. Lalu dia cerita, saya sudah percaya Yesus. Waduh, dia sudah percaya Yesus katanya. Tahu nggak? Ya loh. Udah. Lalu dia pergi mau tidur ya. Kira-kira dia belum udah jam 11. Dia pergi tidur. Dia mendengar mereka ini ngendap-ngendap itu ke ruang tengah. Ke ruang tengah. Ruang itu living room gitu. Ruang tengah. Kok nggak ngajak dia? Dia curi dengar. Semua satu rumah sepakat. Malam itu dia harus dibunuh. Dia harus dimatikan. Walah, dia bilang, Pak, saya dengar itu, dia bilang ya. Gua kumpulkan uang yang saya ada, ya, baju, ya, loncat jendela. Saya loncat jendela. Bingung mau pergi kemana, dia bilang. Bingung mau pergi kemana. Akhirnya dia bilang, ke pelabuhan. Dia lari ke pelabuhan, dapat ide. Persis sampai di pelabuhan, satu kapal sedang mau berangkat lagi, mau buka-buka talinya.
Dia loncat masuk, dia bilang, mau kemana? Dia tanya itu, mau ke Manado. Dia ikut. Langsung dia sampai di Manado. Dia bilang, saya belum pernah pulang Pak Suyanto. Belum pernah pulang. Mereka tidak akan memaafkan saya. Saya mau nangis, tau gak ya? Dengar cerita. Dan saya peluk dia. Semua buku saya 1 set saya kasih sama dia. Ya, 1 set. Saya bilang, kamu sekarang di mana? Saya melayani di Sanger. Dia jadi hamba Tuhan melayani di Sanger katanya loh. Wow, saya bilang, hebat sekali ya. Nah bayangkan, banyak orang yang dalam kondisi seperti itu. Inilah yang Tuhan Yesus katakan. Ya. Orang yang tinggalkan bapaknya, ibunya, saudaranya, ya rumahnya dan lain sebagainya. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, waktu kami seminar di situ, ya itu lebih dari 100 orang yang hadir. Dan mereka pendeta-pendeta semuanya yang hadir itu semua kenal baik dengan dia. Semuanya sayang sama dia. Nah memang ya, dia ada meninggalkan keluarganya, tapi dia dapat banyak keluarga yang baru. Dan dia dapatkan kasih persaudaraan di dalam Kristus yang hebat sebenarnya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah sesuatu yang kita dapatkan dari efek kita menjadi murid Tuhan dan orang lain menjadi murid Tuhan dan makin banyak orang menjadi murid Tuhan dan kita yang murid Tuhan semuanya ini bersaudara dan memiliki hal-hal untuk dibagi bersama-sama. Nah, tetapi sebenarnya yang Tuhan mau kita kejar dan yang boleh kita kejar bukan yang di dunia ini. Yang di dunia ini sebenarnya efek. Yang Tuhan mau kita kejar dan sangat ingin kita kejar itu apa yang tadi itu, yaitu dan memperoleh hidup yang kekal. Karena ini lebih dari apapun. Ini lebih dari apapun ya. Ini lebih bernilai dari apapun dan memperoleh hidup yang kekal. Memperoleh hidup yang kekal. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya. Kadang-kadang saya lihat banyak orang jadi Kristen tidak serius. Saya pikir kelihatannya dia tidak begitu yakin dengan apa yang dikatakan Alkitab. Ya. Kadang-kadang saya melihat orang Kristen mengejar perkara dunia sedemikian hebatnya. Kalau untuk hal keduniawian dan untuk hal materi dan lain sebagainya, begitu semangatnya luar biasa. Tapi untuk perkara rohani, dia kayaknya nggak punya tenaga gitu. Saya pikir sebenarnya, apakah dia sungguh-sungguh mempercayai apa yang ditulis di dalam Alkitab? Apakah sungguh-sungguh mempercayai janji Tuhan? Dia percaya nggak janji Tuhan? Akan memperoleh hidup yang kekal. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Cobalah ya. Mengapa hari ini sedikit sekali orang muda yang mempersembahkan dirinya untuk melayani Tuhan? Bukan cuma di Indonesia, semua sekolah teologi itu jumlah mahasiswanya menurun. Di Amerika juga, di semuanya. Banyak sekolah Alkitab makin drop, dan banyak yang tutup. Mengapa? Karena mungkin dikacaukan oleh teknologi, dikacaukan oleh dunia ini dan sebagainya. Membuat banyak orang muda berpikir-pikir, apa yang dikatakan Alkitab ini benar-benar ada apa enggak ya? Ini benar-benar janji yang benar atau tidak ya? Sehingga apa? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya katakan tidak sepenuh-penuh hati, tapi ya oke lah, jadi orang Kristen ya bagus juga daripada jadi yang sebelah. Karena saya nggak ada waktu sembahyang 1 hari sekian kali gitu ya toh. Masalahnya adalah apa? Anda sungguh-sungguh mengimani apa yang tertulis di dalam Alkitab ini dengan segenap-genap hati. Apa yang dikatakan, janji-janjinya. Supaya kita mengarahkan pandangan kita bukan kepada perkara yang di bumi ini. Kenapa? Karena bumi ini semuanya ini akan sirna. Akan hancur ketika setelah rapture. Ya loh. Kita tidak tahu ributnya seperti apa di muka bumi ini. Ya, kita tidak tahu gempanya seperti apa di muka bumi. Kita tidak tahu longsornya, cuacanya bagaimana. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya toh? Saya katakan bahwa ya, kita sendiri bisa menyaksikan. Kalau air sudah makin naik, ya
kemudian sudah semata kaki, naik kemudian sampai betis, kemudian naik lagi sampai ke lutut, dan naik terus. Kita udah mikir nih, ini masih naik ke atap ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya yakin orang pada zaman Nuh, ya, mereka bekerja dengan sangat giat, sangat dahsyat, ya enggak? Alkitab berkata bahwa mereka makan, minum, kawin, mawin, dan semuanya melakukan sampai detik Nuh masuk ke dalam kapal. Wow. Mereka masih tidak tergugah. Tidak tergugah. Mungkin mereka bilang apa? Benarkah yang Nuh ngomong? Apa dia mimpi? Benarkah? Setelah pintunya ditutup, kemudian hujan mulai turun. Saya tahu, ya, kalau hujan turun seminggu nggak selesai, wah ini gawat. Betul nggak? Ini gawat nih ya loh. Untung pintunya Tuhan yang tutup. Kalau Nuh yang tutup, dia buka lagi. Kenapa? Lah kan banyak temennya yang kedor-kedor, ya toh. Tapi Tuhan bilang di dalam kitab Wahyu, apa yang aku tutup, tidak ada yang bisa buka. Dan apa yang aku buka, tidak ada yang bisa tutup. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, Alkitab, Tuhan Yesus, para rasul semuanya, akhir terus menerus, ya, meminta kita, mendorong kita untuk memandang kepada yang kekal. Yang sementara boleh nggak? Boleh sementara. Ya. Orang tanya sama Pak Suento di Bandung lagi bikin apa? Saya bilang, lagi bikin rumah sementara. Bener nggak? Itu bukan rumah saya yang kekal. Rumah apa? Sementara. Malah saya bilang sama Stephen Endo, Papa umur 67, saya bilang, ya toh. Rumahnya ini jadi aja udah mau 70, ya toh. Nanti kira-kira tinggal berapa tahun di sini, ya toh. Nah, ini kan rumah sementara, ya toh. Ini Simo banyak beli pohon. Wah, pohon ini, pohon itu. Saya bilang, ini kelihatannya kalau pohonnya berbuah 10 tahun sih bukan kita yang makan nih, saya bilang. Bukan kita yang makan ini, ya toh. Kenapa? Ini kan sementara, semuanya di sini sementara, saudara. Kita disuruh mengejar yang kekal, yang kekal. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tahu nggak? Petrus akhirnya menyadari. Woi, Petrus dia kejar yang sementara, dia akan gawat. Tahu nggak? Apakah Petrus punya mengumpulkan semuanya? Dia tinggalkan satu rumah, dia dapat 100 rumah. Oh, alamatnya sini, sertifikatnya setumpuk begitu. Itu. Oleh Petrusnya, terakhir Petrus tercatat dalam sejarah di mana dia? Dia disalib di kota Roma. Pada waktu dia ditangkap dan mau disalibkan. Ya, karena dia memberitakan juru selamat yang disalibkan, mereka bilang kita tangkap dia dan salibkan dia. Petrus nggak lari. Ya. Ada satu orang di Afrika, pendeta, dia bilang dia Tuhan Yesus, mereka mau tangkap dia, salibkan dia lari ke kantor polisi. Beda dengan Petrus. Petrus ditangkap dia nggak apa-apa. Ya. Dan pada waktu dia disalibkan, malah Petrus ngomongnya gini, saya ini tidak pantas mati seperti Tuhan saya. Mereka bilang apa? Karena kamu memberitakan dia mati. Mereka kalau begitu ngotot juga mesti salibkan dia. Saya kepala sebelah bawah aja. Dia jadi kepala sebelah. Jadi terkenal Petrus disalibkan dengan kepala sebelah bawah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Karena Petrus akhirnya sadar. Akhirnya Petrus sadar bahwa di dunia ini semuanya sementara. Kita mesti harapkan yang paling atas sana itu. Di sanalah kita akan temukan kemuliaan yang termulia dari segalanya. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Paulus bertobat ketemu Tuhan Yesus, dia itu sebenarnya paling tidak, dia itu adalah pemimpin pemuda. Kalau di Indonesia ini kira-kira ya ketua pemuda Pancasila gitu. Ya kira-kira gitu. Itu Paulus itu galak itu waktu itu dia itu. Ya. Bayangkan dia orang muda yang bisa dapatkan surat perintah dari imam besar untuk pergi ke kota Damsyik, tangkap semua orang yang ngaku Kristen di sana. Itu kan bukan sembarangan orang. Paling tidak posisi politiknya lumayan, gitu loh ya. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
Setelah dia ketemu Tuhan Yesus, pikirannya berubah. Yang dia kejar bukan lagi yang di dunia ini. Bukan lagi yang di dunia ini, saudara. Ya. Dia tahu semuanya ini sementara. Dia tahu itu. Apa yang Paulus omong? Coba kita baca di 2 Korintus pasal 11. Waduh. 2 Korintus pasal 11, saudara. Ya. Kalau salah saya sudah sampaikan ini ya, minggu lalu itu ya. Ayo tapi kita bacanya sekali lagi. Paulus ngomong di 2 Korintus pasal 11, mulai dari ayat yang ke-23. Katanya begini, ya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya, banjir, dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Saya belum pernah dengar ada hamba Tuhan mengalami yang lebih dahsyat dari yang dialami oleh Paulus. Baca juga belum pernah dapat. Ya, belum pernah. Begitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Di akhir kalimat itu katanya apa? Semua itu dia alami dan dia tidak komplain. Karena apa? Demi apa katanya? Memelihara jemaat-jemaat. Memelihara jemaat-jemaat supaya ada jemaat. Mengapa supaya ada jemaat? Supaya ada persaudaraan di dalam Kristus. Ada sebuah institusi di muka bumi ini yang terus-menerus menjaga kebenaran Injil supaya bisa menyelamatkan satu generasi ke generasi yang lain. Saya berbicara kepada jemaat GBIA di Denpasar. Saya bilang kalian tidak banyak, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Nanti saya bilang, ketika Tuhan menghukum semua orang Bali, ketika Tuhan menghukum semua orang Bali, karena mereka tidak diselamatkan oleh Injil, dan mereka mulai cari alasan, di mana kami bisa ketemu Injil. Tuhan akan bilang, itu di hotel Mahakam ya. Mahatma, sorry. Nah, Tuhan akan berkata, ada. Kalian tidak cari. Di sebuah kamar yang kecil di Hotel Mahatma. Di situ. Saya bilang apa? Maka itu ini harus ada. Ini harus ada sampai bunyi sangkakala. Ini harus ada. Begitu juga saya berbicara kepada jemaat di Surabaya. Kamu harus ada. Kalian harus survive. Ya. Apapun yang terjadi. Kenapa? Karena kalian akan menjadi titik di mana Tuhan ketika menghukum orang-orang di kota itu. Mereka akan masuk ke dalam neraka yang apinya tidak akan padam. Dan mereka mulai komplain. Dan Tuhan akan berkata, aku menaruh terangku sebenarnya di tempat kamu. Terang apa? Terang kebenaran. Injil ada di tengah. Cuman kalian tidak peduli, tidak mencarinya. Nah oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, harus ada. Ya. Wah, capek untuk memelihara jemaat-jemaat itu capek. Saya kasih.
untuk memelihara jemaat. Tak heran Paulus ya, saya aja capek. Saya kasih tahu, ya, capek. Walaupun saya di Bali dikasih tidur hotel yang bagus, ya. Nggak usah bayar, bayangkan. Oh, itu kan saya dapat saudara, bayangkan. Cuman orangnya ikut blokal saja loh. Pak Soento pergi ke hotel saya katanya, ya, semuanya. Saya sama semua memandang. Dari sarapan dan semuanya, cukup teken aja kan ya. Teken aja, waduh, teken aja. Tapi tetap pulang ke rumah lebih enak lah, betul nggak ya? Walaupun kamarnya sempit gitu ya di rumah. Home, sweet home. Kan begitu ya. Mas saudara yang saya kasih, memelihara jemaat itu capek. Capek. Ini itu apa yang Paulus lakukan. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, mungkin ya toh, Job masih ingat khotbah saya di Bali itu, karena dia hadir waktu itu ya toh. Dan Mevan menyimpulkannya dengan hebat. Saya simpulkan katanya. Intinya adalah apa? Berkorban. Iya betul. Intinya apa adalah? Paulus bilang ini apa? Intinya berkorban untuk jemaat. Jadi kita semuanya yang mendengar Injil, kita diselamatkan karena kita tidak mau di neraka, kita mau ke surga. Ada lagi orang yang aneh-aneh, di tempat itu di medsos dia bilang, khotbah itu jangan nyinggung-nyinggung neraka. Saya bilang dia ngawur ini kamu sih bilang. Kalau orang tidak takut masuk neraka, dia tuh nggak perlu pergi ke surga, betul nggak? Hah? Orang yang tidak takut ke neraka ngapain masuk surga? Kalau tidak ada neraka yang menakutkan, ya kita bisa jalan-jalan ke sana, pulang lagi gitu. Seperti yang bohongan banyak cerita gitu. Mana? Gitu. Tidak ada. Nah, karena kita tidak mau masuk neraka, kita mau masuk surga, maka kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan setelah kita diselamatkan, kita masih ada satu hal yang Tuhan sangat inginkan. Yaitu apa? Kita harus berkorban demi jemaat, bertahan, dan berkembang. Saya bilang kepada jemaat di Bali, di Surabaya, di Pamulang, 3 minggu ini berturut-turut saya bilang, jemaat akan bagus, akan bertumbuh kalau semua yang tergabung di dalamnya bukan berpikir apa yang saya bisa peroleh dari jemaat ini, tetapi semuanya adalah orang yang siap berkorban. Walaupun korbannya sekecil apapun juga. Semuanya bersedia, semuanya ikutan kontribusi. Ya. Saya sampai berkata kepada mereka, tahu nggak doa yang benar itu begini. Kalian itu bukan berdoa begini, saya bilang. Misalnya gitu, di Bali berdoanya begini. Tuhan berkatilah orang Jakarta, supaya orang Jakarta kirim duit ke kami. Nanti orang Jakarta di sini berdoa, Tuhan berkatilah orang Amerika, ya orang Amerika kirim duitnya ke sini. Ujung-ujungnya Tuhan berkatin siapa? Hah? Ujung-ujungnya Tuhan berkatin siapa? Ya berkatin Amerika, karena kau doa begitu. Saya bilang yang benar itu doanya begini. Tuhan berkatin saya. Biar saya yang ambil bagian. Begitu. Ya. Nah lihat. Bagaimana Tuhan memberkatimu. Lihat. Ya. Siapa berani berkata begini? Tuhan. Kalau saya sekaya Colgate. Saya kasih 90% bukan 10%. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, ya, tahu bagaimana Tuhan memberkatinya. Saya sudah banyak bercerita, ya, orang-orang yang mengasihi Tuhan hebat-hebat. Saya katakan bahwa gereja bisa maju, berkembang adalah semua orang yang di dalamnya orang yang lahir baru, sudah diselamatkan. Orang yang lahir baru itu tahu perbedaan nilai antara perkara materi dengan perkara rohani. Orang lahir baru itu tahu membedakan yang mana yang duniawi, yang sementara, dan yang mana yang kekal, yang surgawi. Orang yang lahir baru itu tahu. Dan jikalau jemaat ya terhimpun adalah orang Kristen yang lahir baru, walaupun beberapa, dan semuanya bertekad, rela berkorban. Beda. Jemaat Grafe ini luar biasa. Ya. Orang-orang yang ikut sejak awal itu tahu
bagaimana jemaat Grace berkorban. Saya pergi ke daerah itu mendidik mereka. Saya bilang, keadaan Grace tidak lebih baik dari kalian sebenarnya. Ya. Dari mereka yang saya kunjungin banyak tidak sampai dalam 2 tahun pindah 6 kali. Grace 2 tahun pindah 6 kali baru nyampe ke sini. Ya. Ingin ini Pak Hasan di Singkawang ya, Pak Timotius dulu. Kita baru mulai. Mereka tanya sama saya, Pak Soento, kira-kira ada dana dari Amerika nggak? Nggak ada, saya bilang. Gimana nih? Mana dana dari Amerika? Saya tahu di Amerika, Tabernakel itu tempat saya pergi itu, mereka support 70 orang misioneri. Duitnya itu habis di situ, support 70 orang misioneri, bayangkan. Mana ada sisa kirim ke kita lagi, saya bilang. Nggak ada. Lalu kita gimana? Ya kita sendiri. Oh ya benar. Saya bilang berdoalah. Ya. Berdoa, Tuhan akan memakai kita. Ya, Tuhan pasti memakai kita. Dan, ya toh, betul nggak? Kalau dulu grafenya doanya salah, jemaat Grace doa, Tuhan berkatin Tabernakel supaya dikirim duitnya ke sini. Oh itu beda lagi, ya toh? Tidak, Tuhan berkatin kami. Ya, Tuhan berkati. Bukan, Tuhan berkatin orang lain, kemudian kami pungut pakai cedok ikan. Gimana itu? Tuhan berkatin pemerintah supaya nanti APBN kami dapat sekian persen. Bukan begitu caranya. Tuhan mau berkati anak-anaknya. Ya. Dan dari kantong anak-anaknya lah. Ya, dari situ. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, yang Tuhan mau itu adalah apa? Kita berkorban gitu. Semua berkorban. Kenapa? Kalau kita sungguh berkorban, maka korban kita sungguh menggugah Tuhan. Ya, sungguh menggugah Tuhan. Dan bahkan Rasul Paulus sendiri yang menulis, dia rela apa? Ikut menderita bersama Tuhan. Barulah dia akan nyaman nanti menikmati kemuliaan bersama Tuhan. Coba baca di Roma. Ya. Roma adanya. Roma pasal 8. Kalau Anda buka di Roma pasal 8, apa di situ dikatakan? Roma pasal 8. Ayat 18 apa dikatakan? Roma pasal 8 ayat 18. Kita baca sama-sama ini. Roma 8 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Wah. Penderitaan zaman ini. Berapa kali dia karam kapal, berapa kali dicambuk, berapa kali dilempari batu, berapa kali dipenjara semuanya. Semua penderitaan zaman ini masih belum cukup untuk membandingkan kemuliaan yang diberikan kepada kita nanti. Jadi berapa hebat itu? Berapa hebat? Nah, tetapi ini, di ayat yang sebelumnya, katanya, di ayat-ayat sebelum itu, di ayat 17, 16, kita yang menjadi anak Allah, memanggil Bapa Abah, katanya, gitu ya toh? Ayat 17, yang berkata, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Tahu nggak? Sebenarnya salah satu ayat untuk menjawab orang, kenapa kamu boleh masuk surga? Karena saya anak Allah. Loh, kenapa kamu anak Allah? Karena saya milik Tuhan Yesus. Karena saya anak Allah, saya boleh masuk surga. Surga rumah Bapakku, rumah permanen, yang di bumi sementara. Jadi itu saya ahli waris. Saya ahli waris. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi kita ini orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama Kristus. Menerimanya bersama-sama Kristus, yaitu apa? Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Menderita bersama-sama Kristus,
supaya bisa menikmati kemuliaan juga bersama-sama Kristus. Ngomong-ngomong politik, orang bilang sama saya, kok korupsi susah amat diberantas ya? Saya bilang susah. Kok susah amat ya? Orang-orang yang kurang bagus itu disingkirkan. Saya bilang susah, memang susah. Kenapa susah Pak Suwento? Saya bilang begini, waktu kampanye kan ini orang-orang udah ikutan. Betul nggak? Beda. Waktu kampanye kan ikut-ikutan. Coba, ini orang mau calon presiden. Ya, gua ini koruptor. Kampanye perlu apa? Beli kaos. Mau berapa bal? Ya perlu berapa M, kasih. Kepilih gimana? Ya kan? Datang saya. Gimana Pak? Terpilih, selamat ya. Kira-kira bisa posisi apa Pak? Ya, kira-kira bisa posisi apa Pak? Ya tunggulah. Sekurang-kurangnya dirjen. Oh di atas lah. Ya. Komisaris gimana cukup? Wah, yang agak basah. Begini, mengapa mereka ikut memerintah? Karena waktu kampanye mereka korban. Mereka berani korban. Betul nggak? Ada lagi orang tulis di grup katanya, ini kan di negeri Konoha ini, Konoha gitu. Ya, katanya ini apa? Ini oligarki lah, beginilah begitu. Saya bilang bukan cuma di Konoha, di seluruh dunia itu sama. Sekarang saya bilang waktu Trump kampanye mau jadi presiden, lalu dia menang. Nah saya tanya sama kamu, siapa yang kau angkat? Nah yang ngomong gitu tuh hamba Tuhan GBIA. Saya bilang nggak usah jauh-jauh. Kalau Suwento jadi presiden, kau mungkin saya angkat jadi menteri. Saya bilang, ya enggak? Masa saya angkat mereka yang pakai jenggot begini? Saya bilang, enggak, saya enggak angkat dia. Saya bilang, saya angkat kamu jadi menteri. Saya bilang gitu. Benar kan? Nah, sekarang ini saya ajak kalian untuk memahami apa yang Paulus omong ini. Jikalau engkau mau ikut dimuliakan bersama Tuhan, apa katanya? Apa? Ikut menderita bersama Dia. Ketika saya ikut menderita bersama Tuhan, aku menderita demi Engkau. Aku ikut ambil bagian. Pembangunan gereja yang di sana saya sumbang semuanya. Kalimantan Tengah. Ada tanah murah Pak Suwento, murah. Saya bilang berapa? Sekian kali sekian cuma 25 juta. Karena murah maka ya, kami sudah kasih persekot 2 juta. Wah, saya bilang, ya sisanya 23 juta sekarang inilah nelpon Pak Suwento. Walah. Saya bilang gimana kalian janjinya apa? Kami janji 1 bulan akan dilunasi. Wah, berani amat janjinya. Dan saya nggak kasih tahu jemaat Gerafe lagi, saya suruh Nana itu. Nana, transfer 23 juta, saya bilang gitu. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oh, korban. Saya katakan pada Anda ya. Jemaat Gerafe yang awal-awal ini sudah korban. Mau tanya orang yang ini ya. Coba bayangkan ya. Kita sudah pindah-pindah 5 kali, kemudian dipinjamkan ini ke 6 kali di sini. Adik-isimu, Yohanes, beli rumah ini dan kasih kita pinjam 5 tahun. Teken. Kita countdown. Setahun udah. 2 tahun. 3 tahun. Kita rasanya hati kita ya. Semuanya berat. Tahu nggak apa? Saya ingat. Lupa beli yang satu itu atau yang satu ini. Kekurangan dikit lagi duit. Kekurangan dikit. Saya jual sedan Mazda saya. Ya nanti beli kembalilah belakangan. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita ini orang-orang yang korban. Saya katakan,
kepada jemaat yang lain. Tanpa korban, ya, gereja nggak maju. Nggak maju. Gereja tidak maju dengan semua orang datang yang mau minta ini, minta itu. Bukan. Kita sebenarnya tidak perlu minta lagi. Kita sudah dapat yang termahal dari segala yang mahal. Apa? Hidup yang kekal. Kemuliaan yang dijanjikan semuanya. Lebih dari itu lagi. Semua orang Kristen lahir baru. Yang mengerti kebenaran. Datang kepada Tuhan. Tuhan, sekarang apa yang dapat saya berikan? Untuk memajukan jemaat. Supaya lebih banyak gereja berdiri di mana-mana. Apa yang saya bisa lakukan? Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Luar biasa. Anda tahu nggak? Saya omong kepada alumni itu semuanya itu. Saya bilang gini sama mereka. Yang perlu dari kalian sekarang itu adalah cari jiwa sebanyak-banyaknya. Kalau rumah di mana kamu pakai untuk kebaktian muat 30 orang. Kamu cuma dapat 10 orang, sudah minta supaya diberikan apa yang tempat yang lebih bagus sekarang. Nah, 30 orang aja belum penuh. Itu gimana? Kamu cuma 10 orang. Tapi saya bilang gini, kalau sudah sampai ya loh, kamu punya ruangan muat 20 orang. Ini orang yang datang sudah nggak muat, gitu. Sudah duduknya di depan pintu sana, cuma bisa begitu. Saya bilang, saat itu tau nggak? Kita teriak kepada Tuhan. Kita teriak kepada Tuhan. Tuhan, sudah nggak muat ini Tuhan. Saya bilang, surga goncang. Benar, ya. Tapi sekarang kalau kamu tidak pergi cari jiwa, orangnya 10, gitu. Tidak nambah-nambah, cuma salahkan ruangan. Mana bisa? Bukan begitu caranya. Ya, bukan begitu. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inti dari segalanya itu ada apa? Kita berkorban. Paulus bilang dia korban habis-habisan. Sampai 0. Dan terakhir Paulus dipenggal kepalanya di kota Roma. Kalau Petrus disalib terbalik. Kenapa Paulus tidak disalib? Karena Paulus warga negara Roma. Warga negara Rom tidak disalib. Dia warga negara. Oleh sebab itu ketika Kaisar Nero menangkapnya dan dia dipenggal, ya, pulang ke sorga, menikmati rumah permanen yang kekal di sana. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kata Petrus, kami sudah meninggalkan segala-galanya. Apa yang kami peroleh? Tuhan bilang, ada di dunia ini. Ya, kamu akan memperoleh apa? Persaudaraan di dalam Kristus. Yang tingkatnya bisa berbeda-beda. Tetapi, yang paling utama dari semua itu adalah apa? Hidup yang kekal. Itu yang termahal. Yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Itu yang termahal. Mari kita berdoa. Mari kita renungkan. Kita semua tinggal di dunia ini tidak selamanya. Kita semua sangat tahu. Dan berapa lama? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kita menyangka ini orang lebih panjang umur dari saya karena dia jauh lebih muda. Ternyata kita melihat di medsos diucapkan selamat jalan sampai ketemu dan seterusnya. Oleh sebab itu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita perlu bekerja di dunia ini. Oh ya, harus. Kita perlu mencari materi, harus. Saya sering berkata bahwa orang Kristen harus lebih rajin daripada orang non-Kristen. Kenapa? Ya kalau mereka hanya bertanggung jawab untuk keluarganya, kita lebih dari itu. Kita untuk keluarga, dan kita untuk pemberitaan Injil, untuk jemaat, dan lain sebagainya. Tapi sambil kita cari semua itu, kita tahu
bahwa itu hanya untuk kita pergunakan sementara. Yang paling utama itu adalah yang kekal, yang di atas sana. Bagaimana? Adakah di sini, di ruangan ini, orang yang berani mempersembahkan dirinya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu? Masuk sekolah Alkitab sepenuhnya melayani Tuhan. Ada? Boleh? Angkat tangan kalau ada. Gak usah lihat orang lain. Ada? Sampai kepada Tuhan. Ada nggak di sini? Oh ya, puji Tuhan. Ada. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada nggak? Oh ya, puji Tuhan. Satu lagi. Siapa yang persembahkan? Saya persembahkan diri saya untuk melayani Tuhan full. Masuk sekolah teologi. Siapa lagi? Masih ada? Masih ada? Ayo. It's okay. Sekarang, siapa yang siap mendukung sepenuh hati pemberitaan Injil, pembangunan jemaat seluruh Indonesia? Coba angkat tangan kalau ada. Siap mendukungnya dengan segala macam cara. Oke, puji Tuhan. Banyak tangan angkat. Oh ya, puji Tuhan. Ya, Bapa di sorga, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu, kebenaran-Mu. Tuhan, rasul-rasul-Mu memberikan kami teladan. Walaupun Engkau menjanjikan satu buah yang mereka bisa petik di muka bumi ini, tapi setelah mereka mengenal kebenaran, setelah mereka memandang jauh ke depan kepada kekekalan, semua yang di muka bumi mereka lupakan. Petrus mengejar yang kekal sampai tersalib terbalik di kota Roma. Paulus mengejar yang kekal sampai kepalanya dipenggal. Dan semua rasul-Mu Tuhan, Engkau berkati mereka. Sekarang mereka sudah bersama dengan Engkau. Dan kami semuanya pasti akan menyusul. Tuhan, kiranya kami, anak-anak-Mu yang masih tertinggal di dunia ini, kami senantiasa ingat bahwa rumah kami yang sesungguhnya jauh di sana. Yang di sini hanyalah yang sementara. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.